Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah bidang data dan di sini berisikan anggota yaitu Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Rizky dan teman saya di sini ada Edo Putra Kusuma, Dede Nur Alamsyah, Muhammad Ilyas Almas Alhasim, Ayoga Putra, Putra Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang final project gudang data. dengan tema prediksi pelanggan churn menggunakan algoritma random forest. Next, dan dosen pengampunya Pak Tatang, mohon maaf. Dan di sini saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan telekomunikasi ingin memprediksi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan. Data pelanggan disimpan dalam data warehouse dan digunakan oleh tim data science untuk membuat model prediksi. Next, tujuan membuat proses ETL pada aplikasi Talent Studio untuk dilakukan prediksi oleh tim data science, memprediksi pelanggan berhenti dan aktif berlangganan pada Google Collaboratory. Manfaat memudahkan tim data analisis untuk meningkatkan pelanggan dan menarik pelanggan yang sudah tidak aktif. Proses ETL pada data warehouse adalah proses yang terdiri dari tiga tahap utama: extract, transform, dan load. Proses ini digunakan untuk mengambil data dari berbagai sumber, ekstrak, mengolah atau membersihkan data agar sesuai kebutuhan analisis, lalu menyimpannya ke dalam data warehouse. ETL memastikan data yang tersimpan rapi, konsisten, dan siap digunakan untuk pelaporan maupun analisis bisnis. Proses ini sering dijalankan secara otomatis dan berkala menggunakan alat bantu seperti Talent, Avast, Nivi, atau Pentaho. Dan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, Silakan. selanjutnya yaitu ada tahap proses ETL. Proses yang pertama yaitu melakukan ekstrak data dari penyimpanan device. Data yang digunakan adalah data pelanggan telekomunikasi dari sampel IBM yang diambil dari Kaggle. Nah, data ini terdiri dari 34 kolom. Yang pertama dari count, country, state, city, sampai dengan generation yaitu alasan mengapa si pelanggan itu berhenti berlangganan dari perusahaan ini. Selanjutnya ada proses transform. Proses transform yang pertama dilakukan yaitu menghitung nilai rata-rata pemakaian dengan rumus jumlah tagihan dibagi jumlah tenor. Nah, di sini ada rumusnya, row 1 total charge yaitu total dari keseluruhan tagihan dibagi dengan row 1 tenor bulanan yaitu tagihan per bulan. Kemudian transform yang dilakukan selanjutnya yaitu mengubah jenis layanan dengan menjumlahkan paket yang diikuti pelanggan. Nah, dari data ini ada beberapa pelayanan, ada beberapa paket layanan yang itu yang pertama ada phone service, multiple lines, internet service, online security, online backup, kemudian ada device protection, ada streaming TV, ada streaming movie, dan technical support, yaitu digabungkan jika pelanggan yang pertama mengikuti pelayanannya itu pun service, maka dihitung satu. Jika tidak ada, maka nol. Jika satu pelanggan mengikuti tiga layanan, pun service, multiple line, kemudian internet service, maka satu orang itu mengikuti tiga layanan. Kemudian ada mengecek
hilangnya nilai, yaitu cek apakah dataset terdapat missing value. Jika ada, maka data tersebut bisa dihilangkan atau diisi dengan nilai mean. Kemudian setelah proses extract runcom, langkah selanjutnya yaitu load, menyimpan data set tersebut ke MySQL dengan nama database DW pelanggan churn dan nama tabelnya yaitu fak pelanggan churn. Load. Load ini menyimpan hasil proses transform ke dalam database. Database yang dipilih adalah MySQL dan disimpan pada tabel faktual dengan nama tabel fak pelanggan churn. Nah, ini data yang telah disimpan ke MySQL. Ada 12, ada 11 kolom yaitu customer ID, nama, city, gender, dan ini seniority yaitu rentan umur dari umur 40 ke bawah dan 40 ke atas. Jika 40 ke atas yaitu yes. Kemudian ada tenor bulan yaitu si pelanggan itu mengikuti berapa lamanya. Kemudian ada jenis paket yang diikuti yaitu ada 3 paket dan ini adalah tagihan bulanan. Ada churn label yaitu masih berlangganan apa enggak. Ada churn value, kemudian ada rata-rata pemakaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang Google Colab Data Science. Baik, jadi kita akan proses prediksi ya. Nah, ini ada untuk penginputan data. Dari penginputan data ini kita pertama dari kita konekan dulu datasetnya ke Google Colab yang disimpan di Google Drive. Terus kita import. Setelah diimport, kita lihat di datasetnya dan itu ada customer ID, name, city, gender, senior citizen, tenor mon, jumlah jenis paket, condition, phone label, phone value, rata-rata pemakaian sama seperti database yang belum yang tadi kita. Jumlah pelanggan yang berlangganan dari mulai 1 bulan hingga 72 bulan. Untuk datanya ada tertera di sini ada tenor mon ya. Tenor mon itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 72 dan yang pertama itu ada 169 berarti mereka tuh sudah berlangganan selama 169 bulan, ada yang 66 bulan, terus sampai ada yang hanya 2 bulan saja. Next, di sini ada tenor bulan, terus jumlah jenis paket dan cookie value. Di sini menandakan mereka sudah berapa bulan untuk berlangganan, terus ada jumlah jenis paketnya, apa aja yang mereka ambil, dan cookie value-nya paket dan value paket. Nah, di sini kita menentukan ada laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki ada 511 pelanggan dan untuk perempuan ada 489. Menunjuk jumlah dan persentase dari jumlah paket yang diambil, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 6, hingga ada yang 10 paket. Distribusi grafik yang memiliki nilai 0 dan 1, yaitu yang sudah tidak berlangganan dan yang masih berlangganan. Jadi di sini tuh yang untuk grafik 0 itu sudah tidak berlangganan dan untuk yang grafik 1 itu yang masih berlangganan. Distribusi pelanggan yang masih berlangganan yang tidak berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini ada jenis kelamin untuk yang distribusinya. Terus ada yang jumlah paketnya. Jadi ketahuan mana yang berlangganan dari jenis kelamin ya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Proses prediksi ya, distribusi pelanggan yang masih berlangganan dan tidak berdasarkan rentan usia, maksudnya di sini yaitu jumlah pemakaiannya itu tidak direntankan oleh usia, dalam artian pemakaiannya itu tidak dibatasi ya, dalam 200 sampai kolom 100 layanannya. Kemudian saat proses produksi, metode ini mengubah data kategorikal, representasi biner, setiap kategori unik,
diubah menjadi kolom baru dengan nilai true jika cocok, kalau salah jika tidak cocok. Oke. Bisa dilihat dalam gambar tersebut. Kemudian selanjutnya itu masuk ke normalisasi ya. Normalisasi itu mengubah skala data numerik rentang tertentu. Setiap fitur memiliki, jadi yang tadinya aktif atau tidak aktif itu diubah menjadi 0 dan 1. Kemudian selanjutnya yaitu membuat data latih dan data tes. Tujuannya sebelum masuk ke pemodelan dibuatkan sebuah data training dan data tes untuk mendapatkan hasil akurasi terbaik agar model dilatih pada sebagian besar, lalu diuji pada data yang belum pernah dilatih untuk mengukur performanya. Masuk ke pemodelan yaitu selanjutnya masuk ke pemodelan menggunakan algoritma random forest. Setelah dilakukan data latih dan data tes, masuk ke pemodelan untuk mencari akurasi, kemudian recall kelasnya, kemudian dia punya kemungkinan penyebab atau nilai yang tidak presisi. Ini kita mendapatkan akurasi model algoritma random forest yaitu 71,5%. Kemudian recall-nya yaitu 0 ya, sangat rendah yaitu 0,03. Kemudian presisinya itu hanya 2 dari 59 pelanggan yang diprediksi Kesimpulan dan benar. saran di sini kesimpulannya Kemungkinan yaitu penyebabnya yaitu keseimbangan jumlah berdasarkan data hasil antar kelas. evaluasi model random forest untuk prediksi pelanggan churn diperoleh akurasi sebesar 71,5%. Meskipun terlihat cukup tinggi, modal ini cenderung sangat bias terhadap kelas churn. Hal ini terlihat dari confusion matrix di mana hampir seluruh pelanggan diprediksi akan churn. Ada hanya 2 pelanggan yang benar-benar dikenali tidak churn dari 51 yang seharusnya. Akibatnya, nilai recall untuk kelas tidak churn sangat rendah. Sementara kelas churn memiliki recall sempurna. Ketimpangan ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah data antar kelas di mana pelanggan churn jauh lebih banyak. Fitur yang paling berpengaruh dalam model ini adalah monthly checks dan Tenrumons. Caranya menerapkan penyeimbangan data seperti kelas weight balance atau teknik oversampling seperti smooth dengan tujuan meningkatkan kemampuan model mengenal pelanggan yang tidak churn. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.